Seperti apa sih sebenarnya kehidupan orang-orang Tionghoa di kota Batavia antara tahun 1620 sampai dengan 1628? Hai, saya Evi Sayono. Perkenankan saya untuk menceritakan tentang sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20. Buku ini ditulis oleh Adolf Hauken SJ dan diterbitkan oleh Yayasan Cipta Loka Caraka. Buku aslinya adalah buku berbahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akan lebih asik rasanya dan juga untuk dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap isi buku ini apabila teman-teman dapat memiliki bukunya sendiri. Silakan dapatkan buku ini di toko buku kesayangan teman-teman semua. Namun saya sendiri mendapatkan buku ini di toko buku Periplus kawasan Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pagi ini saya akan melanjutkan bacaan di bab 3 yang berjudul Batavia pada zaman Verenigde Oost-Indisch Company. Bagian 3.2 Penduduk Kota Batavia 3.2.1 Orang Tionghoa. Saya akan mulai membacakan di halaman 44 sampai dengan 47. Halaman 44. Dewa Da Po Kong atau Fu Te Cheng dipuji oleh orang Tionghoa di Batavia. Kelenteng di Tanjung Kait dari sekitar tahun 1792 di sebelah utara Tangerang dan kelenteng Yu Mi Hang Hui 1823 di Jalan Pejagalan 2 dipersembahkan pada dewa itu. Kelenteng ini diberi nama Indonesia Wihara Padi Lapa karena pernah menjadi kelenteng khusus untuk para pedagang padi dan kelapa yang berbahasa Hakka. Kelenteng Ancol telah disebut pada tahun 1674. A. Teixeira menulis tentang kelenteng itu dalam suatu esai mengenai daerah sekitar Batavia 1792. Ia mengatakan bahwa kelenteng Ancol adalah kelenteng tertua dan dibangun pada pertengahan abad lalu, artinya sekitar tahun 1650. Angka tahun ini dikuatkan oleh sebuah papan peringatan perbaikan dari tahun 1923. Papan paling tua atas pintu masuk ruang utama berasal dari tahun 1755. Pada tahun 1790, tanah kelenteng dibeli secara resmi oleh masyarakat Tionghoa. Bangunan diperbaiki beberapa kali, 1839, 1923, 1952, dan 1974. Bentuk sekarang kurang lebih berasal dari abad ke-18, kecuali beberapa bangunan tambahan seperti pagoda pembakar kertas. Halaman 44 dan 45. Kelenteng Ancol mungkin berhubungan dengan Laksamana Cheng He 1371 sampai dengan 1433 dan armadanya yang mengunjungi perairan Nusantara pada awal abad ke-15. Namun tiada bukti sejarah. Ada sesuatu yang mengherankan mengenai kelenteng ini. Orang Tionghoa tidak boleh membawa daging babi ke dalam pekarangannya, meskipun mereka sangat menyukainya. Mengapa? Kelenteng Ancol merupakan tempat keramat ganda. A. Teixeira mencatat bahwa pada zamannya orang Tionghoa maupun orang Islam beribadat di tempat yang sama ini. Jadi tempat ini merupakan kelenteng Tionghoa sekaligus tempat keramat bagi orang Islam. Tempat keramat ganda seperti kelenteng di Ancol juga ditemukan di Semarang, Gedung Batu, dan Palembang, Pulau Kemaro. Ciri ganda rupanya berhubungan dengan agama Cheng He atau Cheng He, yaitu Islam. Kami akan menyajikan dua cerita, stories bukan history, yang berbeda mengenai awal mulanya kelenteng Ancol. Cerita pertama sebagai berikut. Pada awal abad ke-17, sementara orang dari Pulau Buton tinggal di sekitar muara sungai Ancol. Suatu ketika, mereka melihat mayat mengapung di mulut sungai itu selama beberapa hari. Mereka menariknya ke darat, menguburkan, dan membangunkan sebuah atap kecil di atasnya. Anehnya, pada malam hari makam itu memancarkan cahaya. Pada suatu malam, seorang Tionghoa lari dari para penagih hutang di kota. Waktu sampai ke kuburan itu, ia tertidur di bawah pohon ketapang besar yang menaunginya. Ia bermimpi disuruh pulang menggali lubang di dapurnya, tempat ia akan menemukan sejumlah uang.
Ia pulang dan berbuat seperti yang disuruh dalam mimpi. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Malam berikutnya, ia kembali ke kuburan di Ancol itu dengan rasa capek dan tanpa harapan. Lagi-lagi, ia bermimpi, disuruh menggali lubang lebih dalam. Ia bergegas pulang, menggali lagi, dan menemukan banyak uang. Lebih dari cukup untuk membayar seluruh hutangnya. Dengan sisa uangnya, ia memulai bisnis yang mendatangkan untung besar. Ketika menjadi kaya, ia mendirikan sebuah kelenteng di atas makam tersebut. Dapat dimengerti, hoki itulah pangkal suatu pemujaan terkenal, khususnya memohon petunjuk dewa supaya lepas dari hutang. Tradisi kedua berkisah demikian. Suatu ketika, seorang juru mudi Tionghoa tiba di tempat ini dan jatuh cinta kepada seorang ronggeng Sunda. Karena wanita ini seorang muslimah, maka sebelum menikah, mereka berjanji satu sama lain bahwa mereka tidak akan pernah makan daging babi yang dianggap haram oleh kaum muslim dan tidak akan memasukkan jengkol serta petai yang baunya oleh orang Tionghoa Totok dianggap menjijikan. Maka para dewa, katanya, akan menjadi marah jika seseorang membawa kedua jenis makanan tersebut ke dalam kompleks kelenteng. Orang yang berani melanggar akan terserang sakit perut hebat. Suatu hari, juru mudi tersebut hendak berlayar jauh. Maka ia menyuruh seorang yang bernama Kong Toe Choi Seng membangun sebuah kelenteng dan menjaganya selama 100 tahun. Juru mudi tak pernah menyebutkan nama sesungguhnya, bahkan kepada istrinya. Dan karena itulah, tetap tidak dikenal sampai sekarang ini. Tetapi sebelum kelenteng itu diselesaikan, juru mudi atau Sampo Soe Soe dan istrinya Sitiwati meninggal. Mereka dikuburkan dalam kelenteng bersama-sama dengan adik istrinya, Ibu Mone. Nama 3 orang ini terdapat dalam ruang utama pada altar-altar dengan beberapa patung. Tetapi terdapat sebuah makam lain tanpa patung, yaitu makam pembangun kelenteng, Kong Toe Choi Seng. Sebelum meninggal, ia berubah bentuk menjadi Toa Pekong atau Da Bo Gong, inkarnasi Dewa Bumi, Dewa Utama Kelenteng Ancol. Halaman 46 dan 47. Majikan juru mudi disebut Sampo Toa Lang atau Sampo Taijin, yang diartikan orang setempat sebagai yang dituakan atau orang tersohor. Tetapi juga dapat diterjemahkan sebagai orang kasim dengan pangkat yang ditandai oleh 3 permata. Kapalnya mendarat dekat Semarang di Jawa Tengah antara tahun 1405 dan 1413. Jangkar kapal dipertunjukkan di kelenteng Sampo Kong atau Gedung Batu di Semarang. Sebelum kita akhiri bacaan di pagi hari ini, kita akan kembali lagi ke halaman 45 untuk membahas beberapa gambar yang ada dalam kelenteng Ancol. 3 altar dalam kelenteng Ancol, patung San Pao Ta Ren dan makam Ibu Mone. Gambar paling atas, patung Ibu Sitiwati dan suaminya, Sampo Soe Soe, yang dianggap sama dengan Wang Shu Cheng, seorang perwira dalam armada Cheng He. Gambar tengah, makam Mbah Said Arli Dato Kembang, seorang muslim yang dihormati, dalam ruang di belakang ruang utama kelenteng Ancol. Demikian bacaan bab 3 Batavia pada zaman Verenigde Oost-Indisch Company, bagian 3.2 penduduk kota Batavia, 3.2.1 orang Tionghoa, halaman 47. Anda baru saja mendengarkan buku Sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20 yang ditulis oleh Adolf Hauken SC. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Dah.